Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 4 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di siaran hari ini terkait dengan siaran mengenai akad perbankan syariah. Dan pada siang hari ini kita sudah bersama narasumber kita, ada Bapak Adi Sucipto Dwi Prasetyo. Selamat siang Pak Adi. Siang Pak. Gimana kabarnya Mas Adi? Alhamdulillah. Beliau ini asisten direktur atau kepala bagian perizinan Lembaga Jasa Keuangan ya, OJK Provinsi Sulsel dan Sulbar. Nah, mungkin sedikit memberikan dulu gambaran ini kepada pendengar kita mengawali obrolan kita ini Pak Adi. Seperti apa itu OJK dan tentu Pak Adi sendiri dalam hal selaku kepala bagian perizinan Lembaga Jasa Keuangan itu seperti apa dalam hal fungsinya di tengah-tengah mengawasi keuangan lembaga keuangan negara ini. Ya, silakan. Ya, baik. Secara umum OJK ini singkatannya dulu Pak ya. Yeah. OJK adalah singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi tugasnya adalah mengatur, mengawasi dan melindungi begitu ya bahasanya. Mengatur berarti membuat regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan lembaga keuangan begitu kan. Mengatur, mengawasi. Nah, berarti setelah diatur kemudian dilakukan pengawasan. Artinya baik pengawasan langsung maupun tidak langsung, melindungi. Nah, ini berarti melindungi masyarakat juga dan melindungi lembaga keuangan itu sendiri dengan peraturan dan pengawasan yang dilakukan. Berkaitan dengan jabatan ya yang tadi sempat diinformasikan. Kebetulan saat ini saya menangani bidang perizinan ya, Lembaga Jasa Keuangan. Jadi semua perizinan yang berkaitan dengan lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK itu proses perizinannya dilakukan di bidang tugas kami. Sebagai contoh misalnya ada bank ya, baik bank umum atau BPR begitu yang mengajukan calon direktur baru. Nah, itu prosesnya fit and proper test dulu ke OJK seperti itu. Atau ada jaringan kantornya bank berpindah atau buka baru atau peningkatan status atau bahkan tutup, nah itu juga dilaporkan ke OJK. Dan sebagai informasi juga, lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK itu ya secara garis besar itu ada perbankan ya. Dan perbankan ini secara share industrinya masih yang paling besar Pak, kisarannya 70% gitu. Nah sisanya itu di dalamnya ada industri keuangan non-bank dan pasar modal. Dan industri keuangan non-bank itu sendiri macam-macam di dalamnya ya. Ada asuransi, ada lembaga keuangan mikro, ada dana pensiun, ada leasing ya macam-macam lah di situ ya. Itu diawasi juga oleh OJK. Kecuali ini Pak ya, satu ini lembaga keuangan juga, koperasi gitu kan. Koperasi. Nah, tapi koperasi ini masih di bawah pengawasan Dinas Koperasi. Dinas Koperasi. Jadi khusus satu itu aja yang tidak masuk dalam kecuali koperasi yang dia memang mengajukan izin usaha sebagai seperti perbankan ya. Jadi ada koperasi, ada BPR. Mohon maaf, bukan BPR. Ada koperasi yang memang izin usahanya simpan pinjam seperti itu ya. Nah, itu memang diajukan ke OJK juga. Baik. Sedikit tadi gambaran ya, sahabat budaya. Jadi kita sudah tahu bahwa OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan yang tentunya mengawasi, kemudian tentu banyak perannya OJK di sini Pak ya, termasuk melindungi masyarakat ya dari hal-hal yang berkaitan dengan masalah keuangan, karena biasanya kan ada yang kaitannya dengan pengawasan terhadap masyarakatnya kan sering ada juga itu di online gitu ya. Pinjol apa gitu ya. Pinjol. Nah, ini tugasnya daripada OJK Pak ya. Baik Pak Adi, menarik topik kita pada pagi hari ini, siang hari ini mengenai akad perbankan syariah. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan akad dalam perbankan syariah itu dan mengapa ini akan menjadi fondasi utama dalam operasional bank syariah? Baik. Akad ya Pak ya. Jadi mungkin kita mulai dari bahasa dulu ya. Secara bahasa, akad ini kan bahasa Arab ya sebenarnya. Lebih orang biasanya terkesannya ke pernikahan ya. Akad nikah gitu ya. Padahal ternyata perbankan juga ada akadnya. Ada akadnya. Nah, itu kan akad-akad muamalah gitu.
akad jual beli, akad sewa, begitu kan, macam-macam ya. Nah, akad ini kan bahasa Arab yang sebenarnya artinya ya perjanjian, kesepakatan. Udah itu aja. Yang kemudian memang menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia, akad itu ya. Kalau secara istilah ya akad itu adalah perjanjian tertulis yang di dalamnya itu memuat segala bentuk kesepakatan antara dua pihak gitu ya, yang melakukan transaksi itu, yang melakukan muamalah gitu ya. Nah, di dalamnya itu ada hak dan kewajiban, Pak. Apa yang harus dipenuhi, apa yang tidak boleh dilakukan, kemudian syarat-syarat transaksinya apa aja. Kalau di perbankan berarti di dalamnya itu ada nilai pembiayaannya berapa, kemudian berapa lama, harus lunas maksimal kapan, agunannya apa, kemudian kalau uang prestasi harus bagaimana, termasuk kalau terjadi perselisihan begitu harus diselesaikan ke lembaga mana. Nah, semuanya diatur di situ. Jadi memang ini dasarnya, Pak. Sudah bagian yang paling sakralnya ya akadnya itu. Akad ya. Ibaratnya organisasi ADRT-nya. Baik. Nah, Mas Adi, kalau OJK sendiri itu bagaimana sih perannya dalam memastikan setiap akad yang digunakan Bank Syariah itu sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi ini? Iya. Jadi salah satu fungsi OJK tadi ya, mengatur, mengawasi dan melindungi. Yang mengawasi ini, Pak. Bagian dari mengawasi ini, maka kalau kita bicara perbankan syariah, selain kita melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian banknya, kita juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan prinsip syariah. Itu. Baik melalui laporan-laporan rutin maupun melalui kegiatan audit langsung kita turun ke banknya begitu ya, atau ke lembaga keuangan syariahnya. Nah, selain itu OJK juga mewajibkan di bank syariah, lembaga keuangan syariah itu ada salah satu organ pengurus yang namanya Dewan Pengawas Syariah, Pak. Dan ini fungsinya adalah kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini memang minimal ada 2 orang Dewan Pengawas Syariah, DPS biasa kita sebut. Ini sebagai kepanjangan tangan DSN MUI untuk melakukan pengawasan terhadap akad-akad dan produk-produk yang diterbitkan oleh Bank Syariah. DPS ini menyampaikan laporan rutin, Pak, kepada OJK. Nah, itu salah satu yang kemudian kita evaluasi bagaimana perkembangan kepatuhan prinsip syariah bank ini, untuk kemudian nanti laporan-laporan ini kita cross check di lapangan pada saatnya. Jadi memang kalau sudah menggunakan akad syariah itu memang OJK juga memiliki peran untuk mengawasi betul-betul ke apa sesuai dengan syariah begitu, Pak, atau bagaimana? Atau dari terus tadi perannya itu dengan menggandeng itu tadi ya, MUI ya, yang sebagai tadi Dewan Pengawasnya, DPS-nya ya, Dewan Pengawas Syariahnya. Dewan Pengawas Syariah. Jadi begini, kalau di bank syariah, kalau di bank secara umum, pengurus itu Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, gitu ya, Direktur Utama, ada Komisaris utama. Nah, itu sama juga di bank syariah plus Dewan Pengawas Syariah tadi. Jadi selain direksi, Dekom, Dewan Komisaris, ada DPS itu tadi, Pak. Nah, bagaimana kami ini sebagai pengawas-pengawas bank syariah ini mengawasi, melakukan pengawasan? DSN MUI itu kan menerbitkan fatwa ya, Pak ya. Ada fatwa. Banyak fatwa itu, kalau kita browsing di internet itu fatwa-fatwa terkait dengan transaksi muamalah, transaksi syariah itu banyak banget. Nah, jadi tugas kita itu sebenarnya prinsipnya adalah memastikan produk bank itu sesuai dengan fatwa. Nah, itu acuannya ke fatwa MUI ya. Jadi kalau prinsip syariah itu mengacu pada fatwa DSN MUI, kalau tata kelola perbankannya itu mengacu pada peraturan OJK, POJK kita sebutnya. Dan itu saling sinergi, kolaborasi ya. Jadi fatwa itu pun juga kemudian dituangkan dalam POJK. Nah, itu dari luar biasa ya. Kalau melihat memang bank-bank syariah kan memang begitu banyaknya sekarang bermunculan, Pak ya. Karena itu tadi kalau memang sudah menyandang syariah itu pasti ikut dengan aturan dari fatwa MUI itu sendiri ya, segala jenis produknya.
Nah, apa sih perbedaan mendasar ini antara akad di bank syariah dengan perjanjian kredit di bank konvensional? Ya, nah ini pertanyaan yang simpel tapi menarik ini Pak, ya. Pertanyaan ini. Jadi tadi istilahnya akad ya kalau di bank syariah. Nah, kalau secara umum di perbankan konvensional ya kita sebutnya perjanjian gitu aja, perjanjian kredit atau biasanya disingkat PK. Gitu ya. Oh iya. PK. Ya, kalau di syariah akad pembiayaan. Ya. Tapi nggak kemudian disingkat AP, enggak. Kita bilang akad gitu akad aja gitu ya. Bedanya apa? Jadi kalau di konvensional itu satu PK buat segala macam keperluan Pak. Gitu ya. Iya. Jadi nggak ada kemudian di breakdown lagi ini PK-nya PK apa nggak ada gitu ya. Paling universal. Paling kita bilang jenis kreditnya yang beda tapi PK-nya sama gitu ya. Entah itu konsumtif, produktif ya. Atau investasi begitu. Iya. Nama perjanjian kreditnya ya sudah PK begitu aja. Jadi satu keperluan untuk semua kebutuhan itu tadi. Iya. Intinya di situ meminjamkan uang. Nah, kalau di syariah, kenapa kemudian akadnya jadi macam-macam kan Pak ya? Karena memang disesuaikan dengan keperluannya. Misalnya ada nasabah datang itu keperluannya Pak, saya mau mengajukan pembiayaan untuk beli mobil misalnya. Wah berarti jual beli nih. Kalau jual beli berarti akadnya akad jual beli. Dan itu akad yang diadopsi dalam perbankan syariah untuk jual beli namanya murabahah. Murabahah. Kemudian ada lagi akad sewa namanya ijaroh. Itu ada macam-macam lagi ijarohnya itu ya. Tapi utamanya ijaroh. Kemudian untuk akad modal kerja ada mudharabah sama musyarakah. Nah, itu ada bedanya nanti kalau ada waktu bisa kita bahas gitu ya. Tapi intinya adalah begini Pak. Perbedaan mendasarnya di perjanjian kredit konvensional itu meminjamkan uang untuk berbagai keperluan. Sedangkan di syariah tidak boleh meminjamkan uangnya gitu ya. Karena uang itu bukan komoditi. Kalau dalam sudut pandang syariah ya. Uang itu adalah alat tukar untuk pembayaran, alat pembayaran. Nah, kalau di konven uang ini diperdagangkan begitu jadinya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan dalam sudut pandang syariah. Sehingga dilihat dulu nasabah datang keperluannya apa, maka diarahkan ke akad yang sesuai begitu. Loh, kok jadi seribet itu kenapa Pak? Wah, ini panjang jawabannya. Tapi intinya begini. Karena kita di bank syariah itu wajib memastikan supaya jangan sampai terjadi riba, kan begitu Pak istilahnya ya. Jangan sampai nanti dibilang masyarakat bank syariah ini sama aja Pak. Sama konvensional ya. Sama aja Pak, saya datang ke sana pinjam 100 juta nanti baliknya tiap bulan misalnya ngangsur 1 juta begitu. Nah, di bank syariah saya datang juga ternyata kebutuhan 100 juta bisa sama juga Pak 1 juta. Tiap bulannya ngangsurnya begitu. Jadi bedanya di mana Pak? Sama-sama paling akadnya aja ada bismillah gitu ya. Jadi yang satunya nggak pakai bismillah. Terus nama-namanya. Nah, ini yang perlu dipahami Pak. Jadi kita ambil contoh satu ya, murabahah jual beli. Sama-sama kemudian memperjanjikan 100 juta kembali tiap bulannya 1 juta diangsurnya. Di syariah juga begitu. Tapi bedanya adalah di syariah itu niatnya jual beli, gitu kan. Maka yang dituangkan di akad murabahah jual beli itu adalah bank dengan ini menjual, misalnya keperluannya apa, mobil tadi ya, menjual mobil kepada nasabah senilai sekian, gitu ya. Mobilnya harus jelas Pak, mobilnya misalnya mereknya apa, tahun berapa, warnanya apa, gitu ya. Jadi sama sekali tidak ada bunyi seperti di konven. Nanti tiap bulan diangsur sekian sampai dengan lunas berapa tahun begitu. Tapi kalau syariah tadi itu lebih ke dibelikan dulu ya. Dibelikan dulu Pak. Jadi kalau masyarakat tanya gitu, Pak ini semuanya sama Pak, cuman ganti istilah aja. Di sebelah itu bunga, kalau di bank syariah jadi margin misalnya kalau murabahah ya. Jadi kalau di modal kerja musyarakah mudharabah jadi bagi hasil. Kalau di akad sewa ijarah itu jadi ujroh begitu ya. Tapi kan prinsipnya itu bunganya Pak, kan sama aja. Nah, ini yang perlu kita pahami. Sama aja kayak kita beli barang, pasti kita beli itu ada untung yang kita berikan kepada si penjual kan. Ada harga pokok dan margin keuntungan begitu ya. Nah, itu juga yang dilakukan bank syariah. Jadi sebenarnya bank syariah itu
jualan barang gitu ya. Iya. Kalau akadnya murabahah misalnya, jualan barang, maka bukan uang yang dipinjamkan ya, iya, tapi barang iya, yang dijual. Iya. Nah itu salah satu yang pernah kita temukan di lapangan juga Pak. Iya. Ternyata ada juga yang bank syariah itu yang klausulnya kurang tepat gitu ya. Misalnya dalam akad murabahah dengan ini bank mencairkan dana sejumlah berapa 100 juta misalnya untuk keperluan ini. Wah ini salah gitu ya. Karena namanya akad murabahah ini kan akad jual beli ya. Kok bunyinya mencairkan dana? Nah ini udah nggak cocok gitu ya. Maka harusnya bunyinya langsung spesifik aja, dengan ini bank menjual barang yang diperlukan nasabah dan nasabah menerimanya. Adapun barang sebagaimana terlampir misalnya. Spesifikasinya apa? Begitu Pak. Jadi di bank syariah ini jelas disesuaikan dengan transaksinya. Maka bedanya kalau ditanya, ya bedanya di niatnya gitu ya. Di sini niatnya memang sudah minjem duit, tapi dikembalikannya itu ada unsur keuntungan, ada bunganya. Nah itu yang kemudian dalam pandangan syariat, bank syariah itu riba. Gitu. Itu yang tidak boleh. Itu yang harus dihindari. Maka bagaimana kemudian bank syariah operasional, yaitu tadi disesuaikan dengan transaksinya apa. Kalau untuk jual beli ya pakai murabahah, nanti bank syariah keuntungannya dari margin. Misalnya 100 juta, mobilnya harga pokoknya 100 juta, ambil keuntungan katakanlah 10 juta, ya sudah angsurannya berapa tiap bulan sampai dengan selesai, ya sudah sampai dengan selesai. Memang secara transaksionalnya itu sama Pak, memang ya sama. Tapi perjanjiannya beda. Perjanjiannya beda, terus kemudian niatnya beda, dan niat itu kemudian dituangkan secara tertulis. Masya Allah, luar biasa. Ya banyak ulama kita itu menyampaikan, gampangnya orang kumpul kebo sama nikah itu juga sama. Ya kan? Cuma prosesnya yang beda, melalui syariah dengan yang tidak. Satunya pakai akad, satunya sudah suka sama suka aja gitu kan. Oke. Nah, bagaimana OJK mengawasi implementasi akad ini supaya tidak menyimpan dari prinsip syariat tadi? Oh iya, ini relate dengan yang pertanyaan sebelumnya ya. Jadi pengawasan OJK itu tadi ya, ada pengawasan langsung dan tidak langsung ya. Kalau terkait syariah itu ya laporan-laporan yang berkaitan dengan transaksi produk-produknya ya. Salah satunya tadi laporan DPS. Kemudian misalnya ada laporan-laporan produk baru yang diajukan begitu. Kemudian dari aktivitas kita turun ke bank melakukan audit secara langsung, itu kan semua aspek dari bank itu kita lakukan pemeriksaan Pak. Kecuali memang sudah difokuskan ya. Kalau tidak ada fokus tertentu ya berarti secara umum pembiayaannya diperiksa, operasionalnya diperiksa, apalagi efektivitas pengelolaan SDM diperiksa, tata kelola, kemudian termasuk prinsip syariah. Ini jadi memang alhamdulillah kami para pengawas di OJK itu juga dibekali dengan ini ya kompetensi yang cukup lah begitu ya. Ada pelatihan khusus bagi rekan-rekan yang memang tupoksinya adalah pengawas bank syariah. Ya kurang lebih begitu Pak. Jadi tidak sedikit juga kami menemukan ya praktek-praktek prinsip syariah yang kurang tepat di lapangan gitu kan. Sebenarnya simpel aja ya. Ini akadnya bank syariah, ini fatwa gitu. Loh, fatwanya mengatur begini Pak. Ini klausulnya kalau akad ini harus ada ini harus begini. Lah ini kenapa akad Bapak kok cuman begini? Nah, itu sudah nggak sesuai seperti itu. Kalau selama ini kan dulu bank konvensional ya. Terus mulai bermunculan bank syariah. Kenapa kok tidak pakai satu konsep aja atau bagaimana? Kenapa masih ada berdiri sendiri misalnya ini konvensional, ada yang syariah? Iya. Kalau ini supaya tidak terlalu banyak yang diawasi Pak. Kalau ini jadi ranahnya pemerintah ya Pak ya. Berkaitan dengan sistem perbankan yang dianut oleh Indonesia gitu ya. Ini sudah ranahnya pemerintah begitu ya. Bank syariah sendiri kan muncul belakangan ya. Kalau kita tahu kan bank yang pertama muncul itu Muamalat. Tahun 91 dan itu pun dasar hukumnya Undang-Undang Perbankan Syariah baru ada di 2008. Nah, itu kan sudah jauh sekali. Iya. Ya artinya memang ini perkembangan sistem perekonomian yang perlu kita dukung Pak ya.
Dan ini pilihan, jadinya jatuhnya di masyarakat pilihan. Tapi, ini bagian dari edukasi kita, Pak. Kita ini kan konon katanya Indonesia ini negeri dengan penduduk Muslim yang terbesar di dunia, salah satu yang terbesar di dunia, gitu ya. Berarti banyak Muslimnya. Di angka terakhir itu kalau kita update di googling aja itu kisaran 87% ya. 87% Muslim. Nah, menjadi ironi ketika kemudian pertumbuhan bank syariah ini kok tidak tidak sejalan dengan besarnya penduduk Muslim di Indonesia. Nah, ini yang perlu kita edukasi ke masyarakat ya, bahwa ya kalau bukan Muslim yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan bank syariah ini siapa lagi? Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Tapi bukan berarti kemudian bank syariah ini hanya buat Muslim, enggak juga. Ini prinsipnya ya universal lah gitu universal, untuk semua. Karena prinsipnya prinsip bagi hasil di bank syariah itu. Kalau ada hasil, ayo kita bagi, gitu kan? Kalau nggak ada hasil, ya apa yang mau dibagi, gitu ya. Tapi ya kita tentu berproses itu, bertransaksi itu kita pastikan benar-benar di awal. Ya kalau kita mau bikin kesepakatan dengan pihak-pihak yang tidak menghasilkan, ya buat apa kan gitu ya? Baik Pak Adi, sebentar kita lanjut lagi, kita dengarkan dulu pesan berikut ini. Wah, ada promo tiket pesawat murah. Saya berlanjut lagi kebersamaan kita di Talkshow bersama dengan OJK di siang hari ini ya. Masih bersama dengan Mas Adi. Nah, Mas Adi tadi sudah banyak menjelaskan tentang berkaitan dengan akad perbankan syariah, kemudian bagaimana OJK itu mengawasi implementasinya. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya Mas Adi, jika terjadi misalnya sengketa terkait dengan akad syariah, lalu bagaimana mekanisme dalam penyelesaiannya ini? Ya, baik Pak Ruslan. Ya. Pertama kita kembalikan dulu ke akadnya begitu ya, karena itu tadi sudah yang paling mendasari transaksinya, yang paling sakral. Nah, di akad itu memang secara ideal dan secara ketentuannya harus termasuk mencantumkan klausul bahwa ketika terjadi wan prestasi atau perselisihan begitu ya, maka itu akan diselesaikan dengan cara apa? Umumnya yang tertuang itu adalah pertama dengan cara musyawarah atau kekeluargaan. Kalau tidak, maka akan ditempuh dengan jalur baik litigasi atau non litigasi, begitu ya. Kalau non litigasi itu biasanya ada salah satu
badan ya, bentukan dari MUI, namanya Basarnas, Pak. Itu singkatan dari Badan Arbitrase Syariah Nasional. Bukan Badan Amil Zakat itu ya? Itu Basnas. Itu Basnas ya. Ini Basarnas. Basarnas. Itu untuk yang non litigasi ya. Di dalamnya itu sama kayak pengadilan gitu Pak ya. Di dalamnya itu ada ahli-ahli syariahnya begitu. Tapi kalau secara litigasi biasanya larinya ke pengadilan agama. Jadi dulu itu masih terbuka Pak pilihan, sehingga masih banyak perbankan syariah itu yang kemudian larinya ke pengadilan negeri. Tapi sejak 2012 ya kalau nggak salah, itu sudah ada ketentuan bahwa urusan penyelesaian sengketa perbankan syariah itu harus dirujuk ke pengadilan agama. Gitu. Jadi 3 poin itu. Kemudian tantangan terbesar ini dalam mengimplementasikan akad syariah di industri perbankan saat ini, Mas. Oke. Kalau kita bicara tantangan itu berarti kan ada masalahnya gitu ya. Nah, masalah terbesar perbankan syariah saat ini adalah pemahaman masyarakat, Pak. Masyarakat itu ya berarti kita semua begitu ya. Yang belum sepenuhnya paham sehingga masih relatif menyamakan. Pak ini sama aja Pak, cuman ganti istilah, ganti seragam gitu ya. Satunya bismillah, satunya enggak. Gitu-gitu. Maka tantangan terbesar kita adalah mengedukasi gitu ya. Edukasi ini ke semua golongan masyarakat Pak ya. Termasuk ke pelaku syariah itu sendiri. Pengurusnya, direksi, dekom, kemudian marketing perbankan syariahnya, bahkan ownernya bank syariah pun gitu ya. Jadi termasuk kemudian masyarakat. Jadi kalau masyarakat ya supaya mereka paham gitu. Kalau syariah itu kenapa begini, kenapa begitu gitu kan. Contoh, kita ambil contoh. Pak, kenapa bank syariah itu nama produknya susah Pak, pakai bahasa Arab gitu ya. Kalau memang murabahah itu jual beli, kenapa sih Pak nggak pakai nama pembiayaan jual beli? Nah itu kan gampang Pak. Ternyata kenapa kok pakai murabahah? Karena di istilah Arab itu Pak, jual beli itu ada macam-macam ya. Kalau kita misalnya jual beli yang biasa sehari-hari, kita beli permen, beli HP, beli apapun gitu ya. Yang kalau kita bayar, kita nggak tahu si penjualnya itu ambil untung berapa, nggak tahu ya. Itu namanya di Arab, di istilah Arabnya adalah musawamah. Nah gitu ya. Tapi di bank syariah jual belinya murabahah. Nah apalagi ini gitu kan. Ini adalah jual beli yang harga pokok dan margin keuntungannya diketahui gitu. Ya karena memang kita, jadi kayak misalnya saya Mas Adi sebagai user lah ya. Saya tahu sekian untung bank dari saya. Karena pada saat akad gitu ya. Jadi memang diketahui satu. Kenapa kok nggak yang musawamah Pak gitu ya? Karena memang kita berangkatnya sudah dari konvensional lah ya gitu ya. Jadi ya sedikit banyak ada penyesuaian. Sistem perbankan yang sudah umum ya, kalau kredit itu kan ketahuan Pak ya, pokoknya berapa, bunganya berapa gitu ya. Dan itu secara pencatatan juga supaya govern gitu istilahnya, supaya jelas berapa keuntungan bank, maka yang diadopsi adalah murabahah ini. Yang porsi marginnya diketahui, yang porsi keuntungan sewanya atau ujrohnya diketahui, yang porsi keuntungan mudharabah musyarakah bagi hasilnya diketahui. Gitu ya. Maka itu tadi kembali kan nggak mungkin Pak ya, pembiayaan jual beli yang keuntungannya diketahui, kepanjangan gitu ya kalau kita istilahkan gitu. Makanya akhirnya ya sudah tetap pakai murabahahnya aja. Pakai nama pakai berarti akad murabahah gitu, simple. Jadi nah di situ saja itu kan berarti sudah dituntut pemahaman masyarakat begitu ya. Supaya mereka tahu gitu ya. Kemudian untuk modal kerja, berarti untuk ini untuk modal kerja perluasan usaha misalnya, atau buka toko gitu misalnya. Nanti ditawari akadnya mudharabah musyarakah. Nah ini apa bedanya lagi? Sehingga makanya nggak bisa kemudian ditulis namanya pembiayaan modal kerja. Modal kerja yang gimana dulu? Ada yang musyarakah itu karena patungan. Jadi nasabah ada unsur uang muka. Sehingga sisanya di cover sama bank. Tapi kalau pakai akad mudharabah, nah ini berarti semuanya sepenuhnya full 100% pembiayaan dari bank. Itu ada bedanya gitu Pak, macam-macam. Yang ijarah itu sewa itu juga ada ijarah muntahiyah bitamlik ya. Ada ijarah multijasa, begitu macam-macam.
banyak lah gitu ya, akad court, nah gitu ya, itu tadi yang belum kita sebutkan di awal. Nah, itu apalagi Pak? Itu akad pinjaman uang, pinjaman uang. Tapi kenapa disebutnya court gitu ya? Karena memang pinjaman uang yang dalam syariah itu pinjaman uang tidak boleh kembali ada keuntungannya. Jadi pinjam 1 juta ya harus kembali 1 juta. Kecuali biaya administrasi ya. Kalau biaya administrasi kan memang biaya-biaya yang harus ditanggung ya, karena memang ada proses yang dilakukan oleh bank, ada biayanya, ya itu boleh dibebankan ke nasabah. Tapi jangan kemudian ada pada saat pencairan cair berapa, biaya administrasi berapa, ada keuntungan, nah ini nggak boleh. Nanti jadi ribawi itu tadi. Jadi itu tadi Pak, kembali ke edukasi kita ya. Bahkan pemilik pun belum sepenuhnya paham Pak, supaya mereka itu tidak melulu nguber keuntungan yang tinggi, mana nih dividen tiap tahun sebesar apa. Tapi biar tahu juga bahwa syariah itu tidak melulu jualan produk, tidak melulu mengejar keuntungan, tapi prinsip syariahnya harus dipenuhi. AO, para marketing bank itu sebenarnya juga dituntut ya untuk melakukan edukasi ke nasabah, supaya kenapa kau harus pakai murabahah gitu ya? Nah, kenapa kau harus pakai begini? Nah, ini memang tantangan Pak ya, karena mereka itu juga diuber target ya para marketing itu. Jadi nanti kalau sudah sering diedukasi ke masyarakat, akhirnya istilah ini terbiasa. Karena kan ini menggunakan istilah bahasa Arab, jadi mungkin di telinga kita mungkin belum terlalu familiar. Jadi dengan adanya edukasi terus dilakukan, akhirnya nanti kayak terbiasa. Dan termasuk dari kami nih, seperti ini OJK melakukan talk show di RRI gitu ya. Kemudian ada juga dari rekan kami di bagian edukasi itu turun ke sekolah-sekolah gitu Pak. Turun ke desa-desa, nelayan di macam-macam lah gitu ya. Nah, itu kita edukasi keuangan syariah. Gitu. Baik, Mas Adi, bagaimana OJK sendiri ini untuk mendorong inovasi produk yang berbasis akad tanpa keluar dari prinsip syariah ini sendiri? Iya, kalau kita bicara inovasi ya Pak, berarti kan mengembangkan ya. Maka kita lihat dulu, ternyata nih akad yang sekarang banyak digunakan oleh bank syariah itu rata-rata akad jual beli. Murabahah jual beli, karena itu memang yang relatif gampang gitu Pak ya. Hampir semua keperluan nasabah itu bisa ditangani dengan akad jual beli ini. Walaupun tidak sepenuhnya tepat ya, tapi masih bisa gitu ya. Karena kadang memang akad-akad lain itu membutuhkan sistem pembukuan yang berbeda juga gitu ya, sistem pencatatan akuntansinya berbeda, sehingga mungkin ada perbankan syariah yang belum siap dengan sistem akuntansinya untuk akad B, C, dan D, bisanya baru untuk akad A gitu ya. Maka dengan akad A ini sebisa mungkin dia gunakan untuk semua keperluan. Maka kalau kita bicara inovasi ya, kita lihat di industri ini apa yang masih relatif kurang atau sedikit penggunaan akadnya. Contoh, tadi belum kita sebutkan ya, di antara bentuk jual beli Pak, selain murabahah dan musawamah yang di lapangan sehari-hari tapi tidak ada di bank syariah tadi, nah itu ada lagi akad namanya akad salam dan istisna. Nah ini sama-sama jual beli Pak, tapi istilahnya beda lagi gitu ya. Makanya tadi kan kita sebutkan nggak bisa ditulis akad jual beli yang begini, wah jadi panjang. Langsung aja murabahah, salam, istisna. Kalau salam itu biasa berkaitan dengan hasil alam ya. Kayak misalnya hari pertanian padi. Begitu. Jadi misalnya untuk kebutuhan nanam padi gitu ya. Nah, misalnya ada orang yang punya kebutuhannya adalah nyari padi beras 1 ton misalnya. Nah untuk pengadaan itu maka petani atau pihak-pihak yang berkepentingan di situ kan harus nanam dulu Pak. Itu dikasih akad salam. Nah, karena dengan itu bank syariah akan memberikan uang memang. Jadi bukan jualan harus ada barang tadi kayak tadi mobil ya. Ini memang uang untuk kemudian dipakai buat operasional itu. Bercocok tanam gitu ya, sawah dan lain-lainnya, sampai kemudian menghasilkan beras 1 ton yang diminta tadi. Nah jadilah kemudian jual belinya di situ. Ada akad istisna begitu ya. Itu akad istisna jual beli yang
barang yang dibutuhkan itu biasanya memerlukan proses pengerjaan. Nah ini biasanya seringnya aplikasinya itu dalam pembangunan rumah, Pak. Yeah. Contoh kalau kita beli rumah KPR misalnya, KPR-nya itu masih inden gitu ya. Yeah. Maka salah satu alternatifnya adalah menggunakan akad istisna ini. Kecuali kalau rumahnya ready stock. Nah berarti kan itu syarat untuk murabahah, yang jual beli murabahah tadi terpenuhi. Ada barang. Barangnya udah jelas karena rukun jual beli kan salah satunya ada barang. Yeah. Jadi barangnya harus sudah wujud gitu kan. Nah ini bisa pakai murabahah. Lah kalau rumahnya masih 50%, nah ini mau dimurabahkan secara prinsip syariah jadi salah, Pak. Saat sekarang ini masih banyak praktek seperti itu ya syariah, tapi barang sebelum masih inden tapi sudah dijadikan akad murokabah itu. Kalau ini makanya perlu kita cermati ini akadnya apa, gitu ya. Kalau ada KPR rumahnya masih inden, loh kok sudah diakadkan? Berarti pakai akad apa ini bank syariahnya? Nah, ternyata ada pilihan lain lagi, Pak, namanya akad MMQ biasanya disingkatnya, musyarakah mutanakisoh. Nah ini apa lagi ini gitu kan? Ya. Banyak sekali ya. Banyak sekali, Pak. Jadi itu biasanya penerapannya untuk rumah yang masih berupa tanah, Pak. Jadi tanahnya yang sudah clear. Jadi tanahnya sudah clear. Kan biasanya baru dibangun setelah ada nasabahnya yang beli. Kan cuma biasanya menawarkan gambar aja. Gambar. Tapi belum ada bangunan. Tapi tanahnya sudah dimiliki oleh si developer begitu ya. Nah, itu harus jelas di situ tanahnya sudah dimiliki, tinggal membangunnya. Itu kalau yang gampangnya, mau gampangnya, biasanya untuk perbankan yang belum mengadopsi akad-akad khusus ya, kayak tadi istisna untuk proses pengerjaan rumah, atau MMQ tadi, musyarakah mutanakisoh tadi, maka dia tetap pakai murabahah, Pak. Padahal ngebangun rumah loh ini. Pak, katanya akad murabahah itu barangnya sudah harus ada. Lah ini akad inden rumahnya KPR inden rumahnya belum ada kok pakai murabahah. Nah, nanti kita tinggal lihat objek jual belinya apa. Gitu ya. Tetap ya. Ada. Maka apa yang memungkinkan untuk dibungkus menjadi transaksi jual beli dari KPR inden. Misalnya nih, Pak ya, ini kita bicara secara umum ya. Kita tidak bicara secara case khusus gitu ya. Kalau kita bangun rumah kok akadnya jual beli, berarti yang dijual belikan adalah material bahan bangunannya. Nah, cuman ada konsekuensinya gitu kan. Kadang dari RAB itu, RAB untuk rencana pembangunan rumah itu kan ada biaya-biaya material semua dirinci. Terus ada biaya tukang, Pak. Jasa tukang, ongkos jasa. Lah ini yang nggak bisa menjadi objek murabahah. Karena apa barangnya kan nggak ada. Ini jasa. Maka kalau itu tetap pakai murabahah boleh, tapi ini dikeluarkan dari jumlah yang dibiayai oleh bank syariah. Misalnya 100 juta, ternyata 10 jutanya itu adalah ongkos tukang, maka 10 jutanya harus menjadi biaya sendiri dari nasabah. 90 jutanya boleh dibiayai oleh bank syariah. Insya Allah, ternyata begitu detail ya kalau kita menggunakan syariah ya. Ini pertanyaan satu lagi, Pak. Ini mumpung kita beredukasi kepada masyarakat. Pak, kok jadi ribet gitu ya bank syariah ya? Banyak akadnya begitu. Ya, ini bagian dari syariat kita yang mengatur ya. Memang kita pastikan semua transaksi itu dilakukan sesuai dengan akadnya masing-masing. Karena memang spesifikasi akad itu beda-beda, Pak, tiap tiap produk ya. Maka bagian dari checklist kita waktu meriksa nih, Pak. Kalau akad murabahah itu harus ada poin A, B, C begitu misalnya, yang harus tertuang dalam klausulnya. Yang kalau itu tidak ada maka menjadi cacat secara prinsip syariah gitu. Nanti kita bicara akad ijaroh, maka harus ada poin D, E, F misalnya gitu. Itu beda-beda, Pak gitu. Dan tujuannya ya untuk maslahat kita semua gitu ya. Untuk kalau orang Jawa bilang itu njagani gitu ya. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka segala sesuatunya diatur gitu. Diatur. Nah, itulah kalau misalnya prinsip syariah ya. Memang setiap kasus-kasus berbeda, ada aturan-aturannya tadi ya. Kayak tadi itu bagaimana barang masih inden, kemudian barang yang sudah ada. Ternyata harus kalau misalnya pakai masih inden tapi materialnya aja yang ditanggung oleh bank ya. Baik, kemudian kita beralih ke ini Mas Adi.
OJK ini kan memiliki layanan konsumen terintegrasi di sektor jasa keuangan. Ini berupa sistem yang disebut dengan aplikasi portal pelindungan konsumen ya. Yeah. Nah, apakah APK ini merupakan sistem berbasis web atau juga bisa diakses oleh seluruh pihak gitu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Mas. Iya, ini kalau ini sudah keluar dari ranah perbankan syariah, artinya ini secara umum untuk lembaga keuangan, untuk masyarakat yang mengakses produk-produk lembaga keuangan yang pengawasannya di bawah OJK, kalau ada permasalahan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, itu bisa mengakses APPK ini, Pak. Caranya masuk ke website kontak 157.ojk.go.id gitu ya. Nah, nanti di dalamnya silahkan itu masyarakat bisa menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan informasi dan bahkan pengaduan gitu ya. Tapi yang perlu diingat adalah ini hanya untuk lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Yang tadi kita sebutkan di awal, perbankan, industri keuangan non bank yang ada di dalamnya ada asuransi, ada leasing, ada dana pensiun, lembaga keuangan mikro, macam-macam ya. Pasar modal, kecuali koperasi. Nah, itu di bawah dinas koperasi. Nah, itu semua kalau misalnya ada hal-hal yang ingin disampaikan atau bahkan pengaduan bisa diinput di website itu tadi ya, APPK. Dan untuk mengetahui nih, Pak. Loh, terus ini taunya bagaimana, Pak? Ini apakah terdaftar di OJK atau enggak? Nah, itu juga menjadi pertanyaan. Iya, itu bisa ini ya, lebih cepat bisa ini menghubungi call center ya. Angkanya gampang diingat, 157 gitu ya. Itu kalau di susunan angka kan semuanya angka ganjil. Iya, 157. Gitu ya. 157. Jadi call center 157 atau di WhatsApp-nya sama juga angkanya 081 157-nya 3 kali. Jadi 081 157 157 157. Ini bebas pulsa Pak ya? Atau saya mohon maaf ini perlu saya pastikan lagi ya. Perlu saya pastikan lagi ya. Dan itu tadi call centernya 157 ya, atau nomor WhatsApp-nya tadi gampang sekali diingat 081 157 5 kali ya. 3 kali. 3 kali. Jadi tinggal kita mengetik nama entitas atau perusahaannya, maka akan diinfokan apakah perusahaan tersebut. Ini penting sekali diketahui oleh konsumen ini. Apalagi yang mau misalnya pinjol, pinjaman online kan biasa itu ya. Ada kita susah membedakan mana sih sebenarnya yang berlisensi atau tidak ini yang. Nah, ini untuk mengajaknya itu melalui nomor call center ini tadi ya. Iya, bisa yang kayaknya yang paling mudah ini ya Pak ya, tinggal ditelepon saja atau di WA gitu. Ada juga opsi lain Pak, di website kami ojk.go.id gitu ya. Nah, di situ nanti ada banyak menu Pak, nanti tinggal dicari, di situ ada list pinjol-pinjol yang legal gitu ya. Kalau sekarang istilahnya menjadi pinjaman daring Pak, pindar ya. Pindar sekarang ya. Sekarang pindar. Ya, cuman inilah Pak ya, kita dalam rangka menekan istilah interpretasi yang negatif ya. Kalau pinjol kan itu negatif. Karena sudah banyak yang terjerat gitu. Karena memang ini lembaga keuangan yang relatif paling mudah dijangkau masyarakat begitu. Kalau kita datang ke bank, BPR atau bank umum itu kan persyaratannya banyak Pak ya. Lah sedangkan ini pinjol-pinjolin atau pindar ini sekarang itu cepet banget gitu. Sebenarnya niatnya Pak, ini itu kan dalam rangka melawan ini Pak rentenir begitu ya. Supaya masyarakat itu beralih dari rentenir ke lembaga pinjaman yang legal begitulah. Muncullah inilah salah satu upaya kita semua gitu ya. Pinjaman daring ini. Tapi dalam perjalanannya ternyata banyak juga pinjaman-pinjaman online yang ilegal. Nah, tadi di website ojk.go.id bisa di-download tuh, ada listnya itu Pak. Itu tiap bulan keluar tuh. Tiap bulan keluar. Jadi kalau bulan ini ada list yang bulan kemarin gitu ya. Bisa dilihat
Jadi yang tercantum di list itu ada ratusan Pak, banyak sekali. Yang tercantum di situ berarti yang legal. Kalau tidak ada di situ, berarti sudah ini perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai bahkan dilaporkan Pak. Oh, bisa gitu juga dilaporkan. Silahkan dilaporkan ke OJK tadi misalnya melalui pengaduan gitu ya. Karena OJK ini juga bersinergi dengan lembaga-lembaga hukum lainnya ya, dengan kepolisian, kejaksaan, Pemda begitu ya. Kita membentuk namanya Satgas, Satuan Tugas, dulu istilahnya SWI, Satgas Waspada Investasi. Sekarang istilahnya Satgas Pasti. Ya. Ini tujuannya adalah untuk memberantas keuangan ilegal seperti itu Pak. Jadi ini perlu dukungan masyarakat juga. Kalau ketemu dengan pinjol-pinjol atau pindar yang ini kok kayaknya nggak berizin, ditanyakan saja nggak berizin, laporkan saja. Apalagi yang gitu, investasi bodong itu ya. Itu Pak. Iya. Terakhir mungkin Mas Adi, langkah-langkah yang dilakukan untuk pencegahan konsumen ini supaya bisa cermat dalam memilih produk dan akses layanan keuangan yang baik konvensional maupun syariah itu sendiri. Kalau ini ada kaidah yang mudah dihafal ya. Pastikan 2 L. L ya. Legal dan logis. Itu aja sudah gitu kan. Pastikan legal itu berarti dia berizin. Udah jelas izin usahanya. Itu tadi caranya yang kita sebutkan tadi, ada listnya yang bisa dilihat mana-mana yang berizin. Kalau nggak ada di list berarti dia ilegal, nggak berizin. L yang kedua. Kemudian L yang kedua logis ya. Logis itu berkaitan dengan imbal hasilnya. Kita yang berpikir kira-kira ini masuk di akal nggak? Kadang kan memang kita tuh suka tergiur tergiur dengan wah ini tinggi banget nih. Ya kalau kita melihat ke perbankan itu rata-rata memang ya tabungan itu di kisaran 2%. Itu pun per tahun Pak ya, masih dibagi 12. Kalau atau sudah 1%, 2%. Di atasnya itu perlu dicurigai. Kredit itu di kisaran berapa? Kalau kita bicara rate ya ini ya, ada yang 12% tuh, ada yang 15%, macam-macam. Kok ini menjanjikan katakanlah simpanan 20% gitu. Wah ini simpanan apa ini gitu. Ini perlu diwaspadai gitu. Kan sering banyak masuk di WA atau dia kasih masuk di dalam grup-grup gitu ya, Instagram, apa namanya IG, apa namanya yang biasanya itu kirim-kirim baru di situ muncul sama saya baru transfer sekian, saya sudah rasakan hasilnya. Sering saya dapat begitu kita dimasukin diklonin dalam satu grup gitu. Yang biasanya sudah rasakan hasilnya itu di awal-awal Pak. Iya kan, biasanya di awal-awal itu memang sebagai pancingan dari merekanya itu. Itu bukan kerjasama ya, atau memang memang orang yang memang dapat hasilnya itu ya, atau memang orang-orang tertentu ya, karena kan biasanya banyak yang kirim saya sudah rasakan ini anunya, sudah barusan transfer sekian, tiba-tiba kembali sekian. Dia itu kalau itu trading kayak trading gitu ya. Iya, ini kita bicara judul ya berarti judul ya. Kalau pinjol tadi kan biasanya masyarakat tergiur dengan apa namanya persyaratan yang mudah dan cepat cair gitu. Itu saja, tapi aspek legalnya kurang diperhatikan. Kalau aspek logisnya berarti di sisi beban bunganya berapa persen, ya biasanya memang tinggi Pak. Otomatis dengan kalau kita bicara pinjol, pindar gitu ya, karena dia itu menyerap resiko yang lebih tinggi daripada perbankan. Dikatakan lebih tinggi dari mana? Ya karena memang pinjol ini menganalisis kelayakan nasabahnya dari mana. Kan syarat-syaratnya sangat minim dibanding perbankan ya. Kalau perbankan itu kan benar-benar dicek ke lokasi rumah, kemudian agunannya apa, usahanya apa, pekerjaannya apa, tiap bulan berapa, gajinya yang masuk atau penghasilannya dikurangi dengan biaya hidup berapa sehingga masih sisa berapa uangnya, segitu kan. Nah kalau pinjol pindar ini kan nggak sampai segitu Pak. Pinjam itu cepat cair banget gitu, maka dia ada resiko yang mereka tanggung. Besarnya resiko yang mereka tanggung ini kemudian akhirnya berimbas pada besarnya rate-nya kredit yang mereka cairkan. Rate-nya tinggi, tapi masyarakat nyari cepatnya kan Pak. Nah, tidak ribet. Nah kalau kita beralih ke judol ya, nah kalau itu berarti memang tergiur oleh rate dari imbal hasil simpanannya ya, sehingga akhirnya langsung main transfer aja gitu kan. Biasanya di awal-awal sebulan 2 bulan dapat. Ya namanya kayak judi Pak ya. Ini ya mungkin sama bandarnya kasih dulu nih.
Dia pasang sekian, kasih pancing ini. Karena merasa, kok langsung dapat ini. Dapat marginnya sekian persen, pasang lagi, dapat lagi. Yang ketiga, yang keempat mulai itu. Mulai. Iya. Baik, Mas Adi, tidak dirasa ini masih banyak sebenarnya yang kita ingin perbincangkan, tapi mudah-mudahan di lain waktu bisa kita berbagi lagi ya. Terima kasih atas edukasi yang luar biasa ini Mas Adi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi keberkahan ya di bulan suci Ramadan. Amin. Apalagi ini berkaitan dengan konsumen ke masyarakat ya. Bagaimana masyarakat tentu harus memahami tentang berkaitan dengan akad-akad yang dalam hal bank syariah itu sendiri. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan Mas Adi ke masyarakat ini, pendengar kita. Iya, sebagai closing statement ini supaya kita itu tidak dikatakan ironis begitu ya. Katanya kita ini Indonesia negeri dengan umat muslim yang tergolong besar atau salah satu yang terbesar. Tapi pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah secara keseluruhan itu relatif share-nya di industri masih kecil Pak, dibanding dengan perbankan secara keseluruhan. Kalau kita bisa break sedikit angka ya, sampai dengan hari ini masih ada di kisaran 7% Pak. Aset perbankan syariah kita, aset lembaga keuangan syariah total di kisaran 10%. Jadi sisanya itu konvensional semua. Padahal syariah, keuangan syariah ini pertama kali muncul tahun 91, Bank Muamalat ya. Tahun 91 sampai sekarang ini udah 30 tahun lebih Pak. Kok angkanya masih segitu-gitu aja gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah kemana aja nih kita ini gitu ya. Kalau bukan kita yang mendukung bank syariah, ya siapa lagi gitu. Baik, terima kasih Mas Adi atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih atas edukasi ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi ke masyarakat, dan tentunya kita lebih banyak mengetahui bagaimana sistem perbankan syariah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.